Provinsi Sulawesi Barat adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 pada 5 Oktober 2004 sebagai provinsi yang ke-33 di Indonesia dengan ibu kota Mamuju. Wilayah pemerintahan di Sulawesi Barat terdapat 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah. Selain itu, terdapat 69 kecamatan, 73 kelurahan, 575 desa. Sulawesi Barat memiliki luas daratan 16.937,16 km persegi, luas lautan 22.012,75 km persegi, dan jumlah pulau 40. Sementara jumlah penduduk adalah 1.458.606 jiwa. Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar di berbagai sektor, seperti pertanian dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata. Wilayah yang sebagian besar dihuni suku Mandar ini juga strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Salah satu potensi yang dimiliki Sulawesi Barat dalam rangka meningkatkan sektor kepariwisataan yaitu kerajinan tenun tradisional yang merupakan warisan leluhur masyarakat Sulawesi Barat. Terdapat 3 kerajinan tenun tradisional Sulawesi Barat yaitu Sekomandi dari Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sakbe dari Kabupaten Polewali Mandar dan Majene, dan Sambu dari Kabupaten Mamasa. Ketiga tenun ini diistilahkan 3S. Tenun Sekomandi. Kain tenun khas Sulawesi Barat ini adalah warisan leluhur masyarakat Kalumpang, Kabupaten Mamuju, syarat dengan nilai sejarah dan budaya lokal. Kain khas Kalumpang Mamuju yang merupakan satu dari kain tenun ikat yang memiliki corak dan pola yang unik dan khas. Pola atau corak ini digadang-gadang merupakan salah satu corak pola tertua di dunia. Tenun ikat Sekomandi diperkirakan mulai diproduksi oleh masyarakat adat di wilayah Kalumpang yang kini tersebar di Kecamatan Bonehau dan Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Sekomandi oleh masyarakatnya dahulu dipakai untuk acara adat seperti ritual, pesta pernikahan, alat tukar atau barter, seserahan mempelai pengantin, dan lain sebagainya. Sekomandi sendiri berasal dari 2 kata. Dalam bahasa Kalumpang, Seko berarti persaudaraan atau kekeluargaan, sedangkan mandi memiliki arti kuat dan erat. Proses pembuatan kain Sekomandi dimulai dengan pemintalan benang yang berasal dari biji pohon kapas yang kadang juga menggunakan kapuk. Benang-benang yang sudah terpintal tersebut kemudian diberi warna sesuai pesanan. Dahulu, pemberian warna pada benang Sekomandi menggunakan pewarna alami yang berasal dari alam. Warna yang umum yang terdapat di kain Sekomandi ialah warna hitam, merah, putih, dan kuning. Seiring perkembangan zaman, kini mulai digunakan pewarna tekstil untuk mendapatkan warna yang lebih terang dan bervariasi. Usai pemintalan dan pewarnaan benang, para penenun kemudian mulai membuat kain yang memiliki corak dan motif garis beraturan, model perisai, jajaran genjang, hingga bentuk yang menyerupai orang-orangan dan kepiting. Proses pembuatannya sendiri bisa sampai berbulan-bulan tergantung dari ukuran, panjang dan lebar, dan motifnya. Kain dengan ukuran yang besar dengan motif yang rumit serta warna yang beragam bisa memakan waktu hingga setahun lebih. Tenun Sakbe. Kain tenun Sakbe dikenal sebagai sarung tenun sutra Mandar. Dari berbagai jenis tenun yang ada di Indonesia, Lipak Sakbe sejak tahun 2017 namanya sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Provinsi Sulawesi Barat. Untuk proses pembuatan lipak Sakbe masih menggunakan cara tradisional. Tak heran memerlukan waktu sampai 3 bulan dalam menyelesaikan selembar kain. Ada beberapa tahapan yang diperlukan dalam proses pengerjaan tenun ini,
dimulai dari maunus atau proses menguntai benang sutra dengan cara menarik benang dari kepompong, kemudian dilanjutkan dengan matikor atau memintal benang, dan machinga, yaitu proses mewarnai benang. Pada pewarnaan benang, beberapa perajin masih menggunakan pewarna alami, misalnya kulit bakau dan kelapa bertunas. Untuk lipak sakbe yang dibuat dari pewarna alami tidak bisa dicuci dengan deterjen. Dan cara membersihkannya cukup dengan direndam air kemudian dikeringkan. Usai benang diwarnai, selanjutnya adalah proses manggalenrong, yaitu melilit benang pada kaleng. Setelah itu, lanjut ke sumau, di mana benang akan diatur untuk membuat sautan dan dimasukkan alat tenun tradisional Parewa Tandayang. Setelah itu, lanjut ke tahapan manette atau menenun menggunakan Parewa Tandayang, dan prosesnya bisa berlangsung dari 2 minggu hingga berbulan-bulan, tergantung pada kerumitan motifnya. Masyarakat setempat menggunakan kain khas lipak sakbe sebagai bagian dari pakaian adat mereka. Ciri khas kain tenun lipak sakbe adalah warna-warnanya yang terang atau cerah. Misalnya, warna kuning dan merah dengan desain garis geometris yang lebar. Walaupun memiliki pola yang sederhana, benang emas dan benang perak yang menjadi bahan dasar pembuatan kain sutra ini menjadikan kain tenun sutra Mandar terlihat istimewa dan indah. Tenun sambu. Warga Kabupaten Mamasa memiliki tenunan khas bernama sambu. Secara harfiah, kata sambu memiliki arti kain dalam bahasa masyarakat Mamasa, Sulawesi Barat. Sambu sejak lama telah ditenun oleh mayoritas wanita Mamasa. Kain ini kerap digunakan berbagai kegiatan sosial masyarakat Kabupaten Mamasa. Proses menenun sambu dapat dijumpai pada sejumlah tempat di Kabupaten Mamasa, salah satunya di Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mesawa. Proses menenun sambu dilakukan secara tradisional. Menenun sambu umumnya dilakukan kaum wanita atau para ibu rumah tangga yang oleh warga Mamasa dikenal dengan sebutan Indo. Keahlian menenun telah diwariskan nenek moyang mereka secara turun-temurun. Setidaknya, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses menenun sambu, mulai dari proses penyusunan benang hingga memberi motif. Menenun selembar sambu membutuhkan waktu sekira 5 hari hingga sepekan, tergantung jenis sambu yang akan dibuat. Ukuran sambu untuk lelaki lebih panjang daripada sambu untuk perempuan. Seiring berjalannya waktu, sambu tidak lagi dimanfaatkan untuk sarung semata, tetapi juga aneka barang bernilai lainnya seperti baju, jas, selendang, tas, hingga pernak-pernik lainnya. Berbeda dengan tenun sekomandi Kalumpang Mamuju, motif pada tenun sambu hanya berupa garis vertikal memanjang dengan ketebalan warna yang beragam. Warna yang sering digunakan ialah warna hitam, merah, putih, dan kuning maupun hijau. Dahulu, kain tenun sambu merupakan benang yang dipintal dari kapas yang memakan waktu berbulan-bulan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pesanan dari lokal dan luar daerah serta wisatawan yang datang berkunjung ke Mamasa, maka pembuatan tenun sambu Mamasa mulai menggunakan benang konveksi.